Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3009. Ryan menerima misi tersebut dan mengambil kesempatan untuk bertanya. Untuk apa Tuan membutuhkan alga pembersih spiritual itu? Untuk pengobatan? Tentu saja, jawab Kuslau. Hanya mereka yang berada di alam jiwa baru lahir dan di bawahnya yang dapat memasuki kolam. Kolam ini seharusnya membantu mereka yang berada di tingkat kultivasi yang lebih rendah untuk meningkatkan prospek mereka. Namun, ganggang tersebut dapat digunakan oleh para kultivator tingkat tinggi. Organisasi Galapadian memiliki kesepakatan dengan seluruh negeri bahwa kolam itu hanya dapat dibuka setiap 10 tahun. Kemudian, semua anak muda dengan bakat tinggi tetapi dengan masalah dasar atau masalah ketidakmurnian lainnya dikirim ke sana. Akan ada orang lain yang mengejar algai untuk tuan mereka, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Gunakan saja kolam itu. Itulah satu-satunya tujuan Anda. Ryan mengangguk. Baiklah, Tuan. Saya akan pergi ke sana saat waktunya tiba. Bagus. Kuslau melambaikan tangannya. Sekarang, kembalilah dan berkultivasi atau apalah. Datanglah menemuiku seminggu lagi. Ryan meninggalkan rumah setelah itu, dan beberapa menit kemudian diantar keluar dari area pusat. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya sendiri dan memberitahu Rowan tentang ide Kuslau. Jadi, aku bermaksud pergi ke sana. Mau ikut? Mulut Rowan berkedut. Ia merasa itu hanya buang-buang waktu. Kenapa kau mau mempertimbangkan untuk mengambil misi seperti itu? Anggap saja kau sakit dan tinggal dewa di sini untuk Mi. Saat itulah ia teringat sesuatu. Tunggu, Spirit Cleansing Algae. Mungkinkah itu algae? Alga apa? Tanya Ryan balik, bingung. Dia tidak tahu apa-apa tentang alkimia. Rowan meninggalkan kamarnya dan ingin memeriksa basis data klan Gondel. Basis data itu tidak selengkap basis data tetua, seperti milik Kuslau, tetapi alga itu seharusnya mudah ditemukan. Bagaimanapun, tampaknya itu adalah masalah besar bagi Kuslau. Beberapa menit kemudian, Rowan menemukan alga pembersih roh. Jadi itu benar-benar alga itu. Itu cukup mengejutkan. Ryan, yang mengikuti Rowan karena penasaran, bertanya tentang hal itu. Apa bagusnya algae ini? Bisakah kamu menggunakannya dalam pil penghancur kekosongan? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Namun, ini adalah bahan yang bagus untuk digunakan dalam pil apapun. Bahkan di alam dewa, bahan ini sangat sulit diperoleh. Bahan ini dapat menghilangkan banyak kotoran dari pil selama proses pembuatan. Ryan merasa aneh. Tapi kamu sudah bisa melakukan itu dengan elemen gelapmu. Kenapa kamu tertarik dengan itu? Rowan setuju. Memang, aku bisa. Tapi itu butuh waktu, yang bisa kugunakan untuk meningkatkan khasiat pil itu. Bagaimanapun, itu adalah bahan yang layak diambil. Saat kau ke sana, pastikan untuk mengambil beberapa. Kamu tidak ikut? Tanya Ryan heran. Rowan berjalan kembali ke kamarnya sambil berbicara. Kenapa aku harus pergi? Bukankah Kuslau mengatakan bahwa hanya mereka yang berada di alam jiwa baru lahir dan di bawahnya yang dapat memasuki kolam? Tidak ada satupun kultivator alam jiwa baru lahir di planet ini yang mungkin dapat menjadi ancaman bagimu. Pergi saja ke sana dan ambilkan beberapa kelompok alga ini, oke? Atau mungkin kamu takut ditinggal sendirian? Ryan mendesah. Baiklah, aku ingin pergi untuk menenangkan pikiran Kuslau. Bagaimanapun, kita punya waktu seminggu sebelum aku harus pergi, jadi mari kita berkultivasi. Akhirnya kau berbicara dengan kepalamu. Ayo, Rowan tidak keberatan dengan rencana itu. Ryan pergi ke ruangan yang sama dengan Rowan kali ini. Mereka akan mulai menggunakan semua batu spiritual tingkat 4 yang mereka dapatkan selama penjelajahan alam cahaya matahari. Ryan berencana membuat formasi pengumpulan energi kecil yang akan menarik energi dari lebih banyak batu sekaligus untuk mereka gunakan. Itu akan menjadi metode yang sangat boros yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun di level mereka untuk dicoba, tetapi mereka tidak peduli. Rune dibuat dan ditempatkan pada tempatnya. Ryan bahkan menggunakan beberapa material tambahan agar saluran formasi berfungsi lebih baik. Setelah itu, untuk berjaga-jaga, Ryan juga membangun formasi penyembunyian yang cukup sederhana di atas energi Gathering One. Ruangan-ruangan di klan Gondel sudah ditutupi oleh formasi seperti itu, tetapi lebih baik aman daripada menyesal. Akhirnya, ratusan batu spiritual tingkat 4 keluar dan mendarat di slot formasi. Ryan mengaktifkan formasi,
dan konsentrasi energi spiritual yang sangat tebal muncul di area kecil itu. Si kembar menunduk dan mulai berkultivasi bersama. Hasilnya segera terlihat. Semburan energi spiritual keluar dari tubuh mereka saat mereka beralih dari tahap akhir ke tahap puncak alam inti dan fusi jiwa. Memang benar bahwa metode ini boros, tetapi tidak sebanyak yang akan terjadi jika dilakukan dengan orang lain. Kapasitas penyerapan energi spiritual si kembar sungguh mengerikan. Sayangnya, kolam energi dantian mereka juga jauh lebih besar, jadi mereka membutuhkan lebih banyak energi spiritual untuk terobosan yang sama. Setelah beberapa jam, semua batu roh tingkat 4 pada formasi itu berubah menjadi debu, dan si kembar mengambil setumpuk lagi sebelum memasukkannya ke dalam slot. Tentu saja, kultivasi mereka berlanjut. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu. Asteris ledakan. Asteris. Semburan energi spiritual lainnya keluar dari tubuh si kembar, dan jiwa baru lahir terbentuk di dalam dantian mereka. Kolam energi mereka semakin bertambah di dalam, secara resmi menempatkan mereka ke tahap awal alam jiwa baru lahir. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Mereka hanya meminum pil penstabil rohan dan memfokuskan banyak energi mereka pada kultivasi. 3 hari berlalu, dan lebih dari 6.000 batu spiritual tingkat 4 telah habis. Untungnya, mereka benar-benar memiliki banyak batu ini setelah mengumpulkan banyak cincin spasial di alam cahaya matahari. Mereka dapat mempertahankan kultivasi jenis ini selama sebulan lagi tanpa masalah sebelum mereka harus mengambil batu spiritual tingkat 5 mereka. Keesokan harinya pun tiba, dan si kembar menggunakan 1000 batu spiritual tingkat 4 lagi. Tentu saja, mereka membutuhkan setidaknya seminggu lagi sebelum mereka dapat mencapai tahap tengah alam jiwa baru lahir. Ryan bangkit, meregangkan tubuhnya. Baiklah, aku akan pergi ke kolam pembersihan. Rohan bahkan tidak membuka matanya. Baiklah, aku bisa muncul di sana kapan saja. Pergilah saja. Ryan mengangkat bahu dan membuka pintu. Namun, dia tidak sendirian di sana. Tepat di luar, Suzumaki menunggunya dengan ekspresi sangat khawatir. Akhirnya, kau keluar. Bab 3010. Suzumaki. Ryan bisa menebak mengapa dia ada di sana. Apakah kamu di sini karena pil itu? Maaf, tapi aku tidak akan menyediakan pil lagi mulai sekarang. Pil yang kamu dapatkan adalah pil yang harus kamu jual. Jika sudah habis, maka itu saja. Suzumaki terkejut dengan kata-kata Ryan. Namun, ia segera menggelengkan kepalanya. Pil-pil itu memang penting, tetapi bukan itu tujuanku ke sini. Alasanku datang adalah karena tuanku ingin berbicara denganmu. Tuanmu, Ryan butuh klarifikasi. Dia tahu Suzumaki mendapat dukungan dari salah satu tetua tertinggi klan. Itu sebabnya dia tidak punya masalah melakukan perdagangan pribadinya. Suzumaki yakin Ryan juga mendapat dukungan dari tuannya dan pil itu berasal darinya. Itulah cerita di antara mereka berdua sejauh ini. Apa yang mungkin dia minta dariku? Apakah pil itu? Suzumaki mendesah. Tuanku mendukung Wilot. Ryan langsung mengerti situasinya. Wilot dan Danchiyo, dua ahli alam transisi, satu di tahap awal dan satu lagi di tahap tengah, bersaing untuk mendapatkan posisi Master Klan Gondel berikutnya. Kuslau mendukung Danchiyo, sementara Master Suzumaki mendukung Wilot. Meskipun demikian, tidak masuk akal jika guru Suzumaki mencarinya. Dia hanyalah murid baru di Foundation Establishment Realm. Meskipun dia adalah murid Kuslau, Kuslau bukanlah seorang tetua penting karena dia hanyalah seorang ahli Sein Realm. Apa gunanya dia? Kau tahu. Lupakan saja, Ryan menggelengkan kepalanya. Kembalilah ke tuanmu dan katakan padanya bahwa tuanku, Kuslau, mendukung Danchiyo. Aku tidak bisa tiba-tiba mengunjungi tetua lawan, kan? Itu akan merugikan tuanku. Tetapi, Suzumaki mencoba bersikeras. Tidak ya tidak, Ryan tidak memberinya kesempatan. Jika dia benar-benar ingin menemuiku, mintalah dia untuk memberitahu tuanku dan meminta izinnya terlebih dahulu. Tuanku mungkin bukan tetua tertinggi, tetapi dia tetaplah seorang tetua klan. Ryan kemudian pergi. Ia harus bergabung dengan kelompok kultivator dari klan Gondel yang pergi ke kolam pembersihan. Beberapa saat kemudian, Ryan tiba di aula formasi, yang sudah penuh sesak dengan kultivator alam jiwa baru lahir dan di bawahnya. Guru mereka juga ada di sana. Ryan menemukan kelompok Kuslau di sana, bergabung dengan mereka beberapa saat kemudian. Kuslaua memiliki 3 murid lainnya. Salah satunya adalah Laika,
wanita yang menjelaskan kepada Ryan hal-hal tentang kekaisaran Werdelem, alam semesta, galaksi, tata surya, Del. Ia berada di tahap tengah alam jiwa baru lahir. Ryan melihat dua lainnya untuk pertama kalinya. Salah satunya bernama Dabril, Naschen Sol tahap akhir. Terakhir, ada Coromandel, Naschen Sol Realem tahap awal. Kuslow mengangguk pada Ryan. Kalian di sini. Masih banyak lagi yang akan datang, jadi tunggu saja di samping bersama yang lain. Kuslow menoleh ke kelompok Laika. Kalian bertiga juga bisa menggunakan kolam, tapi pastikan untuk mengambil algaeku terlebih dahulu, mengerti? Siap, Tuan. Laika dan dua orang lainnya menjawab dengan cepat. Ryan mempertimbangkan apakah ia harus berbicara tentang Suzumaki kepada Kuslow. Namun, memang benar juga bahwa Kuslow tidak tahu tentang perdagangan pilnya dengan Kuslow. Hanya Suzumaki yang percaya bahwa itu benar, sementara tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Misalkan guru Suzumaki benar-benar menghubungi Kuslow untuk bertemu dengan Ryan. Dalam hal itu, Kuslow mungkin mengetahui tentang perdagangan pilnya dari orang lain, jadi sulit bagi Ryan untuk memutuskan apakah ia harus berbicara sendiri atau berharap guru Suzumaki tidak menelepon. Pada akhirnya, Ryan mendesah dan menggunakan indera spiritualnya untuk berbicara dengan Kuslow. Skenario terburuk, dia bisa menghilang begitu saja bersama Roan. Mas. Namun, pada saat itulah seseorang menghampiri kelompok mereka. Hahaha, Kuslow, akhirnya ketemu juga. Kuslow dan murid-muridnya menoleh ke arah suara itu, melihat seorang lelaki tua berjalan ke arah mereka. Elder Ernan. Ernan adalah elder tinggi lainnya di klan Gondel, seorang ahli di tahap tengah alam transformasi elemental. Namun, Ryan menyadari hal lain. Suzumaki. Ya, Suzumaki sedang berjalan bersama Ernan. Ada 4 kultivator muda lainnya bersamanya. 2 di alam inti dan fusi jiwa dan 2 di tahap akhir dan puncak jiwa baru lahir. Suzumaki juga memperhatikan Ryan dan tersenyum padanya sebelum melirik Ernan sebentar. Dia jelas menunjuk Ernan yang merupakan gurunya sendiri, yang belum pernah dilihat Ryan sebelumnya. Pria itu tidak mencoba menelepon. Dia langsung mendatangi Kuslow secara terbuka, lalu mengapa dia tertarik padaku. Ryan tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Kuslow tampak sama bingungnya dengan Ryan. Dia mengenal Ernan dan juga bahwa Ernan mendukung Wilot. Di atas segalanya, Ernan adalah seorang tetua penting sementara Kuslow tidak. Biasanya, Anda tidak akan melihat seorang tetua seperti Ernan mendekati tetua yang lebih rendah seperti Kuslow dengan sikap ramah seperti itu. Elder Ernan, apakah ada yang Anda inginkan dari saya? Benar saja, interaksi Ernan dengan Kuslow menarik perhatian para tetua lainnya dan murid-murid mereka di aula formasi. Namun, Ernan tampaknya mengabaikannya sama sekali. Oh, aku hanya mendengar tentang murid barumu, jadi aku datang untuk melihatnya. Apakah itu Ryan? Kuslow menatap Ryan, yang tersenyum pahit dan berkomunikasi dengan indera spiritualnya. Aku ingin memberitahumu, muridnya datang mencariku sebelumnya atas nama gurunya, jadi kukatakan padanya bahwa jika dia ingin berbicara denganku, dia harus berbicara terlebih dahulu denganmu, guruku. Aku tidak menyangka dia benar-benar akan datang. Kuslow menyipitkan matanya. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal, bodoh. Ernan tahu Ryan dan Kuslow saling bertukar pesan, tetapi dia tidak keberatan. Kuslow, aku datang ke sini untuk memberi selamat padamu. Kau benar-benar menyembunyikan kemampuan muridmu dengan baik. Kupikir dia adalah Asterix, salah satu pemenang kontes festival Rusbuff. Sungguh mengesankan. Ryan terkejut. Bukan hanya dia, tetapi juga semua tetua dan kultivator lain di aula formasi. Bab 3011. Kuslow menatap Ryan, yang sama sekali berbeda dari para pemenang kontes. Penatua Ernan, apakah Anda mungkin salah? Dia sama sekali tidak seperti para peserta kontes. Ryan mengangguk cepat. Benar, bagaimana mungkin seorang penggarap pendirian yayasan sepertiku bisa melakukan apapun dalam kontes itu? Aku ada di sana, menontonnya dari jauh, tetapi aku bahkan tidak mendaftar untuk berpartisipasi. Orang-orang di sekitar setuju dengan Ryan. Beberapa dari mereka melihat para pemenang dan tahu bahwa tidak ada seorang pun kultivator alam pendirian yayasan di antara mereka. Ernan tidak tampak terganggu oleh kebingungan itu. Begitukah? Kok kamu punya CD yang sama dengan yang dipakai Asterix untuk mengikuti kompetisi? Kebetulan kakakmu juga membawa CD yang dipakai Obelix. Ryan terdiam sejenak. Memang, dia punya CD lain bersamanya.
Dia tidak menyimpannya di alam dimensi, tetapi di cincin spasialnya. Bukan karena dia ingin meninggalkannya di sana, tetapi lebih karena alam dimensi baru muncul setelah si kembar menemukan Sister Orb. Sederhananya, baik Ryan maupun Rowan tidak pernah berpikir untuk memindahkan CD lainnya ke alam dimensi. Apakah kau melihat ini? Tanya Ryan, berbagi pandangannya dengan Rowan. Rowan, jelas, sedang mengawasi semuanya. Dia melihat ke dalam cincin spasialnya dan melihat CD di dalamnya. Setelah membukanya, Rowan tidak melihat sesuatu yang aneh. Ya, aku tidak tahu mereka bisa melacak CD di dalam cincin spasial. Ryan setuju dengan itu. Namun, dia bisa menebak bagaimana itu terjadi. Sinyal dari CD. Mereka selalu terhubung ke jaringan. Begitu kita kembali ke klan Gondel, kita jelas terhubung ke menara sinyal klan Gondel. Itulah satu-satunya cara mereka bisa tahu tentang kita. CD Asterix dan Obelix, yang digunakan untuk mendaftar dalam kontes, tiba-tiba muncul di klan Gondel. Sisa ceritanya cukup jelas. Ryan ingin mengirim CD itu ke alam dimensi sekarang. Di sana, tidak ada yang bisa lewat tanpa persetujuan Sister Orb, termasuk sinyal CD. Namun untuk itu, Ryan harus mengeluarkan CD itu dari cincin spasialnya terlebih dahulu. Kecuali, tentu saja, ia mengirim cincin spasial itu sendiri ke alam dimensi. Masalahnya adalah banyak indera spiritual yang terfokus padanya. Terlepas dari pilihan mana yang diambilnya, semua orang akan menyadari saat cincin spasial atau CD itu menghilang. Kuslow menatap Ryan, merasa sulit untuk percaya bahwa Ryan benar-benar Asterix. Bukan hanya kultivasi mereka yang berbeda, tetapi juga penampilan dan tinggi badan mereka. Sejauh yang ia ingat, Ryan sedikit lebih kecil dari Asterix. Apa itu? Ernan melanjutkan. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika kau bukan Asterix, maka kau tidak keberatan jika aku melihat cincin spasialmu, bukan? Aku cukup yakin CD yang digunakan untuk mengikuti kontes ada di dalamnya, atau begitulah yang terlihat di CD-ku sendiri. Ryan menyipitkan matanya dan menatap Kuslow. Kuslow tentu saja menyadari hal itu dan merasa ada yang aneh. Saat itulah Ryan mengiriminya pesan. Tuan, dia tidak berbohong. Aku memang Asterix. Namun, cobalah untuk tetap tenang. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu jika kamu membantuku dengan ini sekarang. Akan sangat buruk jika mereka tahu bahkan kamu tidak tahu tentangku. Yang terpenting, aku tidak pernah punya niat buruk terhadapmu atau klan. Aku harap kamu bisa percaya setidaknya sedikit. Kuslow tidak merasa senang sedikit pun dengan kata-kata Ryan. Itu benar. Ernan jelas menahan diri karena Ryan adalah murid Kuslow. Di mata Ernan, Kuslow tahu segalanya dan hanya menyembunyikan kebenaran bersama Ryan. Kuslow kini harus membuat pilihan. Mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa dia juga tidak tahu tentang Ryan, atau mengikuti rencana Ryan dan berpura-pura tahu tentang hal itu. Kedua belah pihak mengalami pasang surut. Jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang ketidaktahuannya, citranya sendiri di klan akan anjlok. Master mana yang tidak menyadari kemampuan muridnya sendiri? Ryan telah menipunya selama berbulan-bulan ini. Apakah itu terdengar konyol? Yang terpenting, dia mendukung Dancio dalam upayanya untuk mendapatkan kursi Master Klan. Apapun bisa menimbulkan masalah bagi masternya sendiri. Di sisi lain, jika dia mengatakan dia tahu segalanya, dia akan berbohong kepada tetua klan yang lebih tinggi. Jika kebenaran terungkap nanti, hukumannya tidak akan ringan. Pada saat yang sama, itu juga bisa menimbulkan masalah bagi Dancio. Kuslow berjuang selama beberapa detik, dan akhirnya, ia memutuskan untuk mengikuti rencana Ryan. Pada akhirnya, ia tidak bisa mengambil risiko mencoreng citranya dan Dancio. Tentu saja, ada lebih banyak masalah. Misalnya, semua orang mendengar bagaimana Asterix menerima tawaran Dili untuk menjadi murid langsung Dili. Bagaimanapun, tidak ada jalan kembali sekarang. Ryan, aku sudah bilang padamu untuk membuang CD-mu setelah kontes selesai. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kurasa tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Pada saat yang sama, ia menerima pesan indera spiritual Kuslow. Lebih baik kau punya alasan yang sangat bagus nanti. Ryan mendesah lega. Maaf, Tuan. Ryan lalu mengeluarkan CD-nya, yang sama yang ia gunakan untuk mendaftarkan diri sebagai Asterix dalam kontes. Kupikir itu akan sia-sia, jadi aku simpan saja di dalam cincin spasialku. Aku tidak pernah mengira aku bisa dilacak meskipun itu ada di dalam cincin spasialku.
Segera setelah itu, kultivasi Ryan dilepaskan, jauh melampaui apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Tahap awal alam pembentukan inti, tahap tengah, tahap akhir, tahap puncak, tahap awal alam penggabungan inti dan jiwa, dan kemudian stabil di tahap tengah alam penggabungan inti dan jiwa. Itulah alam kultivasi Ryan dan Rowan yang kembali selama kontes belum lama ini. Pelepasan kultivasi Ryan mengejutkan semua orang. Dia masih sangat muda, namun dia sudah berada di tahap tengah alam inti dan penggabungan jiwa. Itu jelas menempatkannya di tengah-tengah para jenius terbesar di seluruh negeri. Ernan mengangguk puas. Bagus, bagus. Sekarang, mari kita bicara. Bab 3012. Karena masih ada lebih banyak anggota klan Gondel yang akan datang, Kuslau dan Ernan tidak terburu-buru. Mereka hanya pindah ke ruang pribadi di aula formasi dengan Ryan tepat di belakang. Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, merasa kasihan pada Kuslau, yang telah banyak membantunya. Sementara itu, Rowan terbang melewati klan, menuju keluar. Aku akan tinggal di luar untuk saat ini. Ryan setuju dengan rencana itu. Bagus. Kalau memang harus lari, aku tinggal masuk ke alam dimensi dan keluar dari tempatmu berada. Tapi, tidak adakah yang mencoba menghentikanmu? Tidak, Rowan menggelengkan kepalanya. Ada beberapa orang yang tampaknya mengawasi pintu keluar kamarku, tetapi mereka hanya bermimpi jika mereka mengira bisa mengikutiku lama-lama. Aku sudah meninggalkan mereka. Itu masuk akal. Karena Ernan tahu Ryan adalah Asterix dan Rowan adalah Obelix, wajar saja jika Ernan juga menempatkan seseorang untuk mengawasi Rowan. Sayangnya, mereka masih ratusan tahun terlalu muda untuk berpikir membuntuti Rowan semudah itu. Ernan, Kuslau, dan Ryan duduk bersama di ruangan itu saat Ernan mulai berbicara. Jadi, Kuslau, meskipun aku tidak punya hak untuk bertanya, aku tetap penasaran. Bagaimana kau bisa meningkatkan kultivasi muridmu secepat itu? Selain itu, keterampilan pedangnya benar-benar luar biasa. Bahkan Dili, Master Sekte dari Sekte Pembelah Dunia, memintanya untuk menjadi murid langsungnya. Hahaha, Kuslau tertawa menanggapi. Aku heran bagaimana aku bisa melakukan itu. Benar, Ryan. Mulut Ryan berkedut. Kuslau tidak tahu apa-apa, dan dia jelas marah karenanya. Ahem, Tuan, bolehkah aku berbicara dengan bebas? Tentu saja, Kuslau mengangguk. Elder Ernan adalah seorang elder tinggi, jadi kita tidak bisa berbohong kepadanya. Tidak ada satupun muridnya yang berani melakukan hal seperti itu, jadi mengapa kau berani, kan? Ryan merasa seperti ada beberapa pisau yang menusuk jantungnya. Kuslau benar-benar tahu bagaimana membuatnya merasa buruk. Benar, pada dasarnya, aku menggunakan pil terobosan yang disiapkan guru untukku. Ernan terkejut mendengarnya. Aku tahu kau menggunakan pil terobosan pondasi. Tapi, tak kusangka kau akan melakukan hal seperti itu dan menggunakan pil terobosan pembentukan inti dan jiwa juga. Ernan menatap Kuslau dengan tidak setuju. Sebagai tetua klan Gondel, kau seharusnya tahu lebih baik tentang konsekuensi pil-pil itu. Ryan di sini jelas memiliki prospek yang bagus. Bagaimana kau bisa membiarkannya melakukannya? Kuslau segera meminta maaf. Itu memang kesalahanku. Bagaimana mungkin aku, Kuslau, tidak memberitahu Ryan tentang risiko pil itu? Benar, Ryan. Aku tuan yang sangat buruk. Tuanmu benar-benar menyesal tidak memberitahumu tentang itu di masa lalu. Bahkan Ryan merasa sulit menahan rasa malunya sampai-sampai wajahnya memerah. Rasa malu itu terlalu berat untuk ditanggung, bahkan untuk monster tua seperti dia. Kuslau telah memberitahu Ryan berkali-kali tentang risiko pil terobosan. Fakta bahwa Ryan berada di alam inti dan penggabungan jiwa membuktikan bahwa Ryan sama sekali tidak mendengarkan nasihatnya. Yah, sejujurnya, Ryan tidak menggunakan pil apapun. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Ernan di sana. Jangan khawatir, Tuan. Saya memiliki konstitusi yang baik, jadi fondasi saya masih sangat kokoh. Tetapi saya tidak akan menggunakannya lagi. Saya janji. Kuslau mendengus, tetapi dia tidak bersikeras pada topik itu. Dia akan menggunakan waktu luangnya nanti untuk bertanya kepada Ryan tentang semuanya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Ernan. Bagaimanapun, Tetua Ernan, bagaimana mungkin kamu berhasil melacak Ryan? Tentu, kamu bisa menggunakan CD-nya, tetapi apa yang membuatmu berpikir untuk mencobanya?
Apakah itu permintaan ratu? Lagi pula, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas sistem komunikasi Werthlem di klan kita. Sebenarnya, itu permintaan asisten ratu, Ernan tidak berbohong. Senior Karev meminta berbagai kekuatan negara kita untuk menyelidiki asal-usul Asterix dan Obelix. Dia memberikan ide CD mereka kepada semua orang sehingga kita dapat melacak mereka jika perlu. Aku menambahkan ide mereka ke jaringan klan kita, tanpa banyak berpikir. Bayangkan keterkejutanku ketika bawahanku datang kepadaku, mengatakan ide Asterix dan Obelix terdeteksi di dalam klan kita. Ryan dan Rowan langsung mengerti. Ryan telah menyingkirkan pelacak yang Karev taruh di gelang mereka, gelang yang sama yang menyembunyikan fakta bahwa si kembar bukanlah kultivator dari planet ini. Karev ingin tahu di mana si kembar berada setiap saat, jadi dia mungkin melakukannya begitu dia kehilangan jejak mereka. Dia benar-benar takut kita akan meninggalkan planet ini tanpa dia. Ryan berkomentar melalui pesan mereka. Koneksi. Rowan tampaknya tidak peduli. Terserahlah. Ini salah kita karena tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Mungkin bahkan Karev sendiri tidak menyangka kita akan ditemukan. Kita bisa meneleponnya nanti dan meyakinkannya bahwa kita akan menepati janji kita. Kau tampaknya cukup pemaaf. Ya. Ryan tak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Rowan mengangkat bahu. Apa kau lupa siapa yang kita minta untuk mengejar Salite Roots di ujung utara planet? Karev? Ryan jelas tidak lupa. Itu saja, lanjut Rowan. Kita masih membutuhkannya, jadi tidak ada gunanya marah sekarang. Lihat saja apa yang diinginkan Ernan dan cobalah untuk menghadapi Kuslau. Aku sudah cukup jauh dari klan, jadi jika kau perlu melarikan diri, masuk saja ke alam dimensi. Baiklah, Ryan cukup gembira karena mereka mempunyai rencana jitu seandainya keadaan menjadi buruk. Saya mengerti, Ernan Senior. Jadi, mengapa Anda mengejar saya? Seharusnya Anda melapor saja ke Karev. Tanya Ryan, penasaran. Tentu saja, aku sudah melapor, Ernan membenarkan ucapan Ryan. Tapi sekali lagi, aku tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu dari 12 pemenang festival, kan? Jadi begitulah adanya, Kuslau mengangguk. Baiklah, terima kasih atas kunjungannya, Tetua Ernan. Jika tidak ada yang lain, Ryan dan aku perlu membicarakan apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, tidak seorang pun seharusnya tahu tentang itu. Benar? Ryan. Tidak seorang pun. Benar. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Ya, Tuan. Kuslau dan Ryan berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, Ernan menghentikan mereka. Tunggu sebentar, ada satu alasan lagi bagiku untuk datang menemui kalian berdua. Bab 3013. Ernan akhirnya mengemukakan hal yang paling membuatnya penasaran. Ia membawa sebuah pil, salah satu pil terobosan pembentukan pondasi yang diracik Rowan dan meletakkannya di hadapan Kuslau dan Ryan. Pil ini sangat berbeda dengan yang dibuat di klan Gondel kita. Awalnya, aku tidak tertarik karena itu hanya pil untuk dikonsumsi orang-orang bodoh alih-alih meningkatkan kultivasi mereka dengan benar. Namun, lanjutnya, setelah aku tahu kau adalah Asterix dan kau membuat beberapa kesepakatan dengan muridku, aku harus memeriksanya sendiri. Pil ini benar-benar luar biasa. Suzumaki yakin kau mendapatkan ini dari Kuslau, jadi aku bertanya. Kuslau, apakah benar kau yang memberikan pil ini kepada Ryan? Sangat sedikit alkemis di klan kita yang mungkin bisa mencapai level ini, dan pil yang mereka buat pasti berbeda. Kuslau melirik Ryan sejenak, yang hanya tersenyum pahit padanya. Yah, dia sudah sejauh ini, jadi Kuslau tidak menyangkalnya. Katakan saja aku tidak bisa bercerita banyak tentang masalah ini. Kenapa begitu? Apakah Penatua Ernan juga butuh pil? Pil ini menjelaskan bagaimana muridmu berpindah dari alam pengumpulan energi ke alam inti dan penggabungan jiwa dengan begitu cepat. Dan dari apa yang bisa kurasakan dengan indera spiritualku. Fondasinya tidak terlalu buruk. Agak goyang, jelas karena pil, tetapi pasti bisa diperbaiki. Itu juga menjelaskan mengapa Anda mengirimnya ke kolam spiritual pembersihan. Dia bisa memperkuat fondasinya di sana, Ernan menjelaskan. Kuslau mengangkat bahu. Kau sendiri yang mengatakannya. Bukannya alkemis kita tidak bisa membuat pil dengan tingkat yang sama. Kenapa tiba-tiba tertarik? Itu karena bahan yang digunakan untuk membuat pil ini benar-benar murah. Ernan akhirnya menyampaikan inti permasalahannya. Klan Gondel kita dapat membuat pil seperti itu pada tingkat yang sama, meskipun dibuat dengan cara yang berbeda. Namun,
Tidak mungkin kita dapat melakukannya dengan bahan seperti itu. Dari apa yang dikatakan Penatua Tufin, dia bahkan tidak akan mencobanya karena itu tidak mungkin dengan keahliannya. Begitukah? Kuslow bertanya balik, tetapi matanya malah tertuju pada Rean. Dia tahu bahwa Elder Tufin adalah salah satu alkemis terbaik di klan. Rean mengeluh kepada Roan. Apakah kamu harus membuat pil yang begitu sempurna? Tidak bisakah kamu menahan diri sedikit? Roan mendengus menanggapi. Apa kau menyebut sampah-sampah itu sempurna? Aku hampir harus memukul diriku sendiri hanya untuk meyakinkan diri agar menjualnya. Jika aku punya bahan dan peralatan yang tepat, pil yang ditunjukkannya kepadamu ini bahkan tidak akan dianggap sebagai pil sama sekali. Rean mendesah sebagai tanggapan. Jadi Roan memang menahan diri, hanya saja, menahan dirinya masih terasa hebat jika dibandingkan dengan para alkemis di klan ini. Yah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang alkemis di level legendaris. Dia masih seorang alkemis. Hanya saja saat ini dia tidak memiliki kultivasi untuk membuat pil seperti itu. Sayangnya, aku benar-benar tidak bisa memberitahumu banyak hal. Kuslow menghentikan alur pikiran Rean. Yang bisa kukatakan adalah aku tidak memiliki akses ke pil-pil ini lagi. Jika Penatua Ernan ingin tahu lebih banyak tentangnya, kau harus bertanya kepada Penatua Dancio. Ernan menyipitkan matanya. Dia mendukung Willot, sementara Kuslow mendukung Dancio. Jelas, Dancio tidak berkewajiban untuk memberitahunya apapun, dan dia juga tidak akan melakukannya. Namun, bukan berarti Ernan tidak punya rencana. Kau yakin, jika aku membawa pil ini ke klan Master, bahkan dia harus mengakui bahwa pil ini sangat penting bagi klan kita. Pada saat itu, Dancio dan kau harus mengatakan yang sebenarnya. Ini, Kuslow tidak punya jawaban untuk itu. Namun, Rean jelas melakukannya. Tuan, tidak ada gunanya menyembunyikannya lagi. Meskipun saya yang menemukan jade slip itu, Andalah yang memungkinkan saya mengikuti petunjuk untuk membuat pil itu. Daripada bersembunyi, mari kita minta Penatua Dancio maju dan memberikan resepnya. Itu pasti akan meningkatkan peluangnya untuk menjadi master klan berikutnya. Mulut Ernan berkedut. Bukan itu yang ia rencanakan. Adapun Kuslow, jade slip. Jade slip yang mana? Kok aku belum pernah dengar tentang itu sebelumnya? Pikirnya dalam hati. Saat itulah pesan spiritual Rean sampai padanya. Apakah kau ingat bagaimana aku meminta untuk memeriksa basis data milikmu guna mendapatkan informasi mengenai herbal dan alkimia? Itulah sebabnya aku menanyakannya. Kakakku, yang ahli dalam alkimia, adalah orang yang membuat pil-pil ini. Aku bisa memberikanmu jade slip yang kami temukan di desa kami. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kuslow bertanya balik, jelas-jelas marah. Ikuti saja naskahnya, Rean bersikeras. Katakan padanya sesuatu seperti, kami tidak mengemukakan masalah ini karena kami tidak yakin tentang efek resep tersebut. Atau apapun yang menurut Master merupakan pilihan yang lebih baik. Kuslow mendesah dan memutuskan untuk mengikuti rencananya. Tidak ada jalan kembali sekarang. Muridku menemukan jade slip yang berisi resep-resep ini. Aku pergi ke desanya bersamanya secara diam-diam dan memeriksa daerah tempat dia menemukannya. Sayangnya, tidak ada apapun di sana. Sederhananya, kami tidak tahu dari mana jade slip itu berasal. Satu-satunya alasan kami belum melaporkannya adalah karena kami tidak tahu tentang efek samping pil tersebut. Itulah sebabnya aku menyuruh muridku menjual pil-pil ini kepada murid-murid dengan bakat dan kultivasi yang sangat rendah. Bagaimanapun, aku perlu membicarakannya dengan Dancio. Ernan merenung sejenak dan mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kau suruh dia maju secepatnya. Dan, bolehkah aku mendapatkan salinan jade slip ini? Itu tidak akan terjadi, saat itulah suara lain bergema di ruangan itu. Tepat setelah itu, seorang lelaki tua muncul di ruangan itu seperti hantu, mengejutkan semua orang. Tuan, Kuslow segera membungkuk padanya, tampaknya sudah menduga kehadirannya. Benar saja, itu Dancio. Bab 3014. Ernan sama sekali tidak menyangka hal itu. Se-senior Dancio. Dengan senang hati. Dancio mengangguk, tidak terlalu peduli. Murid dan cucu muridku sudah menjelaskan kepadamu alasan mengapa aku tidak maju dengan jade slip yang mereka temukan. Kau bisa kembali sekarang. Minggu depan, setelah aku benar-benar menyelesaikan penelitianku tentang resep-resep itu, aku akan membawa jade slip ke klan master dan para tetua lainnya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.
Ernan mengangguk cepat. Ya, tentu saja. Aku pergi sekarang. Ernan tidak membuang waktu dan berlari keluar ruangan. Semua rencananya untuk mendapatkan resep pil tersebut dan mendapatkan dukungan Wilot kini telah sia-sia. Dia tidak bisa mengerti mengapa Dancio muncul di sana. Tentu, dia melakukan beberapa adegan di aula formasi, tetapi itu seharusnya tidak cukup bagi Dancio untuk membuang-buang waktu untuk memeriksa. Aku harus memberitahu Wilot tentang hal itu. Di dalam ruangan, Dancio menoleh ke arah Kuslau dan Rean. Kau melakukannya dengan baik, Kuslau. Kalau kau tidak meneleponku, kau mungkin akan kesulitan meninggalkan ruangan ini tanpa mengungkapkan apapun. Rean bahkan tidak tahu kapan Kuslau menelepon Dancio, tetapi itu tidak penting sekarang. Senang bertemu denganmu, Senior Dancio. Dancio tidak menatap Rean dengan ramah. Kuslau tidak punya cukup waktu untuk menceritakan seluruh situasinya kepadaku, tetapi sepertinya dia juga ditipu olehmu, benar kan? Pilihlah kata-katamu selanjutnya dengan sangat bijak. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Roan memperhatikan semuanya. Aku sudah cukup jauh. Masuk saja ke alam dimensi dan keluar dari tempatku berada. Kita bisa tinggalkan saja klan sialan ini. Rean menggelengkan kepalanya. Mereka tahu hubunganku dengan Dili, jadi akan menyebalkan jika mereka datang ke sekte pemecah dunia setelah aku. Biar aku coba selesaikan ini dengan berbicara dulu. Ngomong-ngomong, apakah kau melakukan apa yang aku minta? Sementara Ernan dan Kuslau berbicara, Rean meminta Roan untuk membuat jade slip dengan resep untuk pil terobosan alam inti dan fusi jiwa. Itu akan menjelaskan alam kultivasi si kembar. Hanya saja si kembar tidak benar-benar menggunakan pil inti dan fusi jiwa karena mereka memiliki banyak batu spiritual. Lebih cepat untuk menerobos dengan menggunakannya daripada menghabiskan banyak waktu mencari ramuan untuk pil tersebut. Rean kemudian mengakses alam dimensi dan mengeluarkan jade slip yang disiapkan Roan. Dia membuatnya tampak seperti dia mendapatkannya dari cincin spasialnya sendiri. Jade slip memiliki 3 resep tersebut dan beberapa resep pil yang lebih umum juga. Lagi pula, akan aneh jika hanya memiliki resep-resep khusus tersebut. Jade slip memiliki total 10 resep, yang seharusnya cukup. Ini jade slip yang kami temukan. Silakan lihat. Dancio menggunakan energi spiritualnya dan menarik jade slip di tangannya. Cara yang cukup kuno untuk menyimpan informasi. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Rean tahu itu, yang merupakan hal yang baik karena membuat ceritanya lebih dapat dipercaya. Lagi pula, semua hal sekarang ini tersimpan dalam CD mereka. Dancio tidak tahu banyak tentang alkimia, tetapi dia tahu resepnya cukup unik. Aku cukup yakin nama-nama herbal itu tidak benar. Ada banyak herbal yang belum pernah kudengar. Rean sudah menduganya. Ya, itulah sebabnya aku meminta guru untuk mengizinkanku memeriksa basis datanya. Aku harus membandingkan efek dan tampilan ramuan di jade slip dengan yang ada di basis data. Begitulah cara aku dan saudaraku menemukan cara yang tepat untuk membuat pil-pil itu. Kuslau mengonfirmasi. Dia memang menggunakan terminal saya untuk mempelajari konten alkimia. Kenapa kau tidak memberitahu Kuslau tentang hal itu? Tanya Dancio. Jika pil di sana memang bagus, yang tampaknya memang demikian karena Rean berada di alam inti dan penggabungan jiwa, maka itu benar-benar penting. Rean menggaruk bagian belakang kepalanya. Mereka mudah sekali terjual. Kakak saya dan saya hanya berpikir akan lebih baik jika meramu dan menjualnya untuk mendapatkan batu spiritual. Kami menghasilkan banyak batu spiritual, dan itu sangat membantu kultivasi kami. Aku bisa melihatnya, kata Kuslau, melihat inti tahap tengah dan alam penggabungan jiwa Rean. Namun, Dancio tetap skeptis. Dan bagaimana tepatnya kau berhasil menyembunyikan kultivasimu? Itu seharusnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang dengan level sepertimu. Periksa jade slip, Senior Dancio, jawab Rean cepat. Dia jelas tidak lupa bagaimana dia melepaskan kultivasinya di depan mereka. Dancio memeriksa kembali jade slip. Awalnya, dia hanya memperhatikan resep pil terobosan. Namun, memang ada pil yang disebut pil penekan energi di sana. Begitu, itu menjelaskannya. Namun, Dancio melepaskan energi spiritualnya, menekan Rean. Aku bukan orang bodoh yang percaya begitu saja bahwa kau menemukan jade slip ini. Aku akan memintamu menandatangani kontrak pengikatan jiwa. Kontrak itu akan menyatakan bahwa kau harus mengatakan yang sebenarnya,
atau jiwamu akan hancur. Jadi, lebih baik kau bicara sekarang jika kau masih menyembunyikan sesuatu. Dan Cio yang malang tidak akan pernah mengira bahwa tidak ada hal yang dapat memengaruhi jiwa yang bekerja pada si kembar. Tentu saja, Ryan bersikeras. Aku tidak berbohong. Kakakku dan aku benar-benar menemukannya di dekat desa kami. Begitukah? Dan Cio menatap Kuslau, yang mengerti maksudnya. Detik berikutnya, kontrak pengikat jiwa dikeluarkan, dan Kuslau memenuhi persyaratan kontrak. Ryan melihatnya. Kontrak mereka sedikit berbeda dari yang mereka lihat di planet Sunkan dan alam dewa. Meskipun demikian, mereka bekerja dengan prinsip yang sama, jadi itu tidak masalah. Tanda tangani dan ulangi kata-kata yang sama. Kalau kau tidak mati di sini, aku akan percaya padamu, perintah dan Cio. Ryan segera menandatanganinya dengan darah dan indera spiritualnya. Kontrak itu terbakar, dan energinya memasuki dahi Ryan. Asteris pin. Asteris. Upaya untuk mendapatkan jiwa telah terdeteksi. Boneka jiwa dikerahkan. Efek dibatalkan. Ryan menatap lurus ke arah Dancio dan mengulangi semua kata-katanya sampai saat ini. Tentu saja, Dancio dan Kuslau terkejut. Fakta bahwa Ryan baik-baik saja, membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Dancio akhirnya melepaskan permusuhannya pada Ryan. Baiklah, aku yakin kau mengatakan yang sebenarnya. Namun, ada hal lain yang harus kau katakan padaku. Di mana kau belajar kemampuan pedangmu? Ingat, kau masih dalam pengaruh kontrak. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau tidak mencoba berbohong sekarang. Karena semua orang tahu Ryan adalah Asterix, pertanyaan itu pasti akan muncul cepat atau lambat. Apa lagi yang bisa? Tanya Ryan balik. Adikku dan aku sering berlatih satu sama lain. Hahaha, lucunya, Ryan tidak berbohong. Itulah cara dia mempelajari semua keterampilan pedangnya. Bab 3015. Kau berlatih banyak. Dan Cio sulit mempercayainya. Namun, itu adalah fakta bahwa Ryan menandatangani kontrak, dan kontrak itu pun diaktifkan. Jadi, kau berhasil mempelajari segalanya saat melawan saudaramu. Bukankah itu berarti dia sama hebatnya denganmu dalam menggunakan pedang? Ryan menggelengkan kepalanya. Tidak, dia tidak. Begitu ya? Dan Cio mendesah lega. Bagaimana mungkin dua orang jenius seperti itu ada? Itu pasti konyol. Sayangnya Ryan tidak menyelesaikan kata-katanya. Kakakku jauh lebih jago menggunakan pedang daripada aku. Rowan mendengar itu dan merasa sakit kepala. Mengapa kamu membawa lebih banyak masalah kepadaku? Karena itulah kebenarannya, jawab Ryan. Mereka tidak perlu tahu itu. Rowan masih mengeluh. Mereka tidak tahu kontrak tidak berguna bagi kita, bodoh. Tentu saja, Ryan tampak tidak begitu khawatir. Tapi itu bukan hal yang buruk. Mungkin kita bisa memanfaatkannya di masa mendatang. Aku sangat meragukannya, Rowan tidak setuju, tetapi sekarang sudah terlambat. Ekspresi Dancio dan Kuslau berubah. Itu bukanlah jawaban yang mereka harapkan. Apakah dia semacam ahli yang bereinkarnasi atau semacamnya? Ryan menunjukkan ekspresi bingung. Reinkarnasi. Bukankah reinkarnasi seharusnya tidak mungkin terjadi di alam semesta kita? Aku cukup yakin pernah mendengar sesuatu seperti itu. Atau apakah aku melihatnya di sistem? Aku tidak ingat. Yah, memang begitu, Dancio dan Kuslau jelas tahu itu. Hal itu disebutkan dalam sistem kekaisaran Werdelem bagi siapa saja yang ingin melihatnya. Hanya saja tidak banyak yang tahu tentang hal itu karena hal itu merupakan hal yang sulit dipercaya. Dan Cio lalu menggelengkan kepalanya dan menenangkan diri. Baiklah, jadi tidak ada yang mengajarimu keterampilan pedang dan niat ini, kan? Kau juga tidak menemukan jade slip lain yang berisi metode penggunaan pedang, kan? Tepat sekali, Ryan membenarkan. Itu juga bukan kebohongan. Rowan mempelajari pedangnya, iya, semua jenis keterampilan senjata secara otodidak selama menjadi roh kematian dan mewariskannya kepada Ryan. Tidak ada yang mengajarkannya. Senior dan Cio, Master, Anda melihat gaya pedang saya di ibu kota, kan? Apakah itu mirip dengan gaya pedang yang pernah Anda lihat? Kakak saya dan saya yakin gaya pedang kami, jika itu bisa disebut gaya, tidak terlalu umum. Setidaknya saya tidak dapat melihat siapapun menggunakan gaya yang mirip saat kontes. Bukankah itu sangat umum? Bahkan Dancio, dengan usianya yang lebih dari 1000 tahun, belum pernah melihat permainan pedang seperti itu. Memang, jika seseorang mengajarimu,
aku akan melihat sesuatu dalam gayamu, tetapi itu sama sekali berbeda dari yang lain. Kau bahkan bisa mengatakan itu tidak menentu dan kacau. Mungkin kau benar ketika mengatakan itu bukan gaya yang sebenarnya. Kuslow kemudian mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tuan, apa yang akan kita lakukan? Haruskah kita menyelidiki daerah tempat mereka menemukan resep alkimia? Jelas, dan Cio mendengar bahwa si kembar tidak menemukan apapun selain jade slip. Namun, mereka hanyalah dua anak kecil. Apakah mereka benar-benar dapat menandingi indera spiritual seorang ahli alam transisi seperti dia? Dia harus pergi dan melihatnya sendiri. Bagaimana denganku? Tanya Ryan, penasaran. Asteris pah. Asteris. Asteris aduh. Asteris. Kuslow menepuk kepala bagian belakang Ryan. Bagaimana denganmu? Tanyamu. Hanya karena kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, apa kau pikir kau tidak akan dihukum? Kau tetap menipuku meskipun aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kau beruntung aku belum membunuhmu. Ryan mengusap bagian belakang kepalanya dan tampak sedih, sedih seperti layaknya Oscar. Tapi, kami takut. Jika orang lain mengetahui apa yang kami ketahui, kami mungkin akan mati. Apakah kamu akan memberitahu siapapun tentang hal itu jika kamu mengetahuinya? Guru benar-benar menjadikanku murid, tetapi juga benar bahwa kami hampir tidak saling mengenal. Kontrak pengikatan jiwa benar-benar praktis. Apapun yang dikatakan Ryan dianggap sebagai ucapannya yang benar-benar jujur agar dia tidak mati. Ini, Kuslow ingin membalas, tetapi dia tidak punya kata-kata untuk melakukannya. Dan Cio menyimpan jade slip beserta resep-resepnya dan menepuk bahu Ryan dan Kuslow. Baiklah. Aku akui bahwa aku mungkin akan melakukan hal yang sama persis. Hal terpenting di sini adalah dia tidak mencoba menimbulkan masalah bagi klan, jadi itu harus diperhitungkan. Namun, ekspresi dan Cio berubah dingin. Kita masih harus membahas omong kosong tentang kamu yang menjadi murid Dili. Apa itu? Apakah kamu berniat meninggalkan klan Gondel? Aku melihatnya ketika kamu menerima tawaran Dili di istana keluarga kerajaan Rusbaf. Ryan mempertimbangkan apakah ia harus berbohong dan mengatakan bahwa ia berpura-pura menerima tawaran Dili. Namun, ia memutuskan untuk berterus terang mengenai hal ini. Ia mengundangku ke pesawat udaranya dan menunjukkan kepadaku SWOT Intent miliknya. Aku tidak bisa menolaknya. Itu jauh di atas apapun yang pernah ditunjukkan oleh Master kepadaku. Jauh di atas. Kuslow bingung. Apakah kau mengatakan bahwa Dili berhasil mencapai SWOT Intent tingkat kelima? Tidak. Yang mengejutkan, orang yang menjawab adalah Dan Cio. Dili memang memiliki SWOT Intent level 4. Namun, Ryan benar. Aku baru saja melihatnya. SWOT Intent itu benar-benar melampaui SWOT Intent level 4 lainnya, bahkan milikku. Tidak, milikku sama sekali tidak layak disebut. Jika kita bertarung, aku akan kalah telak. Jika ada seseorang yang mungkin mencapai level 5 suatu hari nanti, orang itu adalah Dili. Jadi begitulah, Kuslow terkejut mendengarnya. Dan Cio adalah gurunya, jadi dia mempelajari niat pedangnya darinya. Jika Dan Cio mengatakannya, maka itu pasti benar. Dan Cio mengalihkan perhatiannya kembali ke Ryan. Jadi, kau bermaksud bergabung dengan mereka dan belajar dari Dili. Sebagai seorang praktisi pedang, aku tidak bisa mengatakan aku tidak mengerti. Ryan mengangguk. Ya, sungguh menakjubkan. Ryan juga sudah punya alasannya. Jika kamu melihat resep pil di jade slip, kamu juga akan menemukan satu resep yang berhubungan dengan mengubah penampilan seseorang. Itulah mengapa Roan dan aku terlihat sangat berbeda selama kontes. Itulah caraku berencana untuk menjadi murid Dili. Namun, Dan Cion tidak senang sama sekali. Itu tetap saja disebut pengkhianatan, bodoh. Bab 3016. Apakah itu berarti aku tidak bisa belajar? Ryan bertanya lagi, putus asa. Namun, Kuslow dan Dan Cio saling memandang. Jelas, mereka memikirkan hal yang sama. SWOT Intent milik Dili sungguh luar biasa, jika mereka bisa membuat Ryan belajar dari Dili dan memberikan informasi kepada mereka, tidak bisakah mereka juga meningkatkan SWOT Intent mereka sendiri? Mereka adalah pembudidaya pedang, jadi itu pasti patut dicoba. Ahem, Dan Cio terbatuk sebelum melanjutkan. Sebagai seorang penggarap pedang, kurasa tak ada yang bisa dilakukan. Aku tidak akan berbohong kepadamu karena kau terikat kontrak pengikat jiwa. Tidak adil jika aku berbohong. Aku bisa membiarkanmu pergi ke sekte pemecah dunia. Namun, kau perlu memberitahu kami apa yang kau pelajari dari Dili nanti. Benarkah?
Mata Ryan berbinar. Aku akan melakukannya. Master Kuslau banyak membantuku, jadi aku tidak berniat meninggalkannya. Jika aku bisa membalas budinya dengan membantunya meningkatkan SWOT intennya, itu akan luar biasa. Kuslau menyipitkan matanya. Berhentilah mencoba mencium pantatku. Aku masih sangat marah karena kau menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Jika tuanku tidak datang, kita akan berada dalam masalah besar dengan Ernan. Meskipun dia mengatakan itu, dia merasa senang dalam hati karena kontrak itu, menjamin kebenaran kata-kata Ryan. Maaf, Tuan. Ryan segera menenangkan diri. Dan Cio menggunakan energi spiritualnya dan menangkap Ryan. Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku hanya tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi murid Dili sekarang. Banyak orang sekarang tahu bahwa kau sebenarnya adalah anggota klan kami, dan cerita ini pasti akan sampai ke telinganya. Jangan khawatir, jawab Ryan. Senior Dili menginginkanku karena kemampuan pedangku. Aku memang menerima tawaran menjadi muridnya, tetapi aku juga mengatakan bahwa aku tidak akan bergabung dengan sekte pemecah dunia. Menjadi bagian dari klan Gondel tidak melanggar kesepakatan kita. Dan Cio terkejut Ryan berpikir sejauh itu saat menerima tawaran Dili. Tentu saja, itu bagus untuknya dan Kuslau. Kalau begitu, biarlah. Kuslau, dan Cion menoleh ke muridnya. Aku akan pergi bersama si idiot ini untuk memeriksa area tempat dia menemukan jade slip. Kalau ada yang bertanya padamu, terutama yang berhubungan dengan Wilot, abaikan saja. Aku akan menyelesaikan sisa masalah ini nanti. Selain itu, temukan saudara si idiot ini dan awasi dia. Baik, Tuan. Kuslau menerima perintah itu tanpa mengeluh. Lihat, semuanya berakhir dengan baik, komentar Ryan melalui koneksi si kembar. Itu konyol sekali, Rowan tampak tidak senang sedikit pun. Sekarang kau membuat lebih banyak ikatan dengan kelompok ini, ikatan yang tidak berarti. Lagi pula, ceritamu omong kosong sehingga bahkan anak kecil pun tidak akan mempercayainya. Syukurlah kontrak pengikat jiwa sialan ini ada karena alasanmu mengerikan. Aku tetap berpikir kau seharusnya memasuki alam dimensi dan melarikan diri ke sisiku. Kau tidak perlu bicara seperti itu, Ryan membalas keluhnya. Aku tahu cerita yang kubuat tidak akan menjadi buku terlaris dalam waktu dekat, tetapi ceritanya tetap bisa dipercaya. Misalnya, bisakah kau menebak kemana aku akan memberitahu Dan Cio bahwa kita menemukan jade slip? Rowan mengangguk. Dekat gunung tempat kita bangun pertama kali. Ryan tersenyum tipis. Tepat sekali. Pot hex dan formasi sirkuitnya masih ada. Seharusnya sangat meyakinkan. Itu bukti terbaik bahwa aku tidak berbohong kalau Dan Cio takut aku punya cara untuk membatalkan kontrak. Ryan, bahkan Suster Orb pun berbicara. Bukannya aku tidak suka cerita yang bagus. Namun, menurutku semua pembicaraan ini juga berisiko. Rowan terkejut mendengar Sister Orb ada di pihaknya untuk pertama kalinya. Terkadang kita tidak sepenuhnya tidak berguna, begitulah kelihatannya. Lupakan apa yang kukatakan. Cerita yang hebat, Ryan. Sempurna. Teruskan. Abaikan balok es itu. Ryan dan Rowan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Suster Orb benar-benar tahu cara membalas. Terserah, Rowan mulai berjalan kembali ke klan. Karena tidak perlu pergi, dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk berkultivasi. Selain itu, Kuslau akan segera mencarinya, jadi dia harus kembali. Ryan masih mengerti mengapa mereka berpikir seperti itu. Setelah Rowan keluar dari klan, mereka benar-benar tidak perlu membuat cerita lagi. Melarikan diri akan mudah. Dia hanya berpikir tidak benar untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika dia benar-benar menghilang, Kuslau harus mempertanggungjawabkannya di klan. Ryan tidak bisa membiarkan itu terjadi setelah Kuslau menunjukkan kebaikan padanya. Tetap saja, Ryan merasa sedikit bersalah. Lagi pula, ia benar-benar bermaksud mengajari Kuslau dan Cio tentang SWOT intent, tetapi itu juga berarti ia akan mengkhianati Dili, yang juga tidak seburuk itu. Aku akan mencoba membalas Dili entah bagaimana caranya, pikir Ryan dalam hati. Dan Cio dan Ryan berteleportasi, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba di sekitar gunung tempat si kembar pertama kali terbangun. Dengan indera spiritual Dan Cio, ia dengan mudah menemukan gua dengan formasi sirkuit. Itu benar-benar membuat cerita Ryan jauh lebih dapat dipercaya, bahkan tanpa kontrak. Formasi yang sangat canggih, tetapi semuanya sebagian besar hancur dan kehilangan kemampuan awalnya. Aku perlu mengirim master formasi untuk melihat ke tempat ini dan melihat apakah ia dapat menemukan hal lain. Oh,
Ryan melanjutkan kepura-puraannya. Menurutmu, apakah slip giok yang kita temukan berasal dari sini, Senior Dancio? Dancio mengangguk. Mungkin memang begitu. Ini satu-satunya tempat di dekat desamu yang memiliki sesuatu seperti ini. Aku tidak begitu paham tentang formasi, tetapi aku tahu formasi di gua ini sangat berbeda dengan yang kami gunakan di negara kami. Dancio kemudian keluar bersama Ryan dan menggunakan benda dari cincin spasialnya untuk menyegel gua tersebut. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menemukannya sebelum orang-orangnya menyelidikinya terlebih dahulu. Akhirnya, Ryan dan Dancio kembali ke klan Gondel. Namun, Dancio tidak tinggal lama dengan Ryan. Ia segera pergi untuk menangani situasi terkait resep Jade Slip, dan mengembalikan Ryan ke Kuslau. Kuslau mengirim orang untuk mengawasi Roan, yang diam-diam kembali ke sekte juga. Adapun Kuslau sendiri, dia berada di aula formasi, berbicara dengan murid-muridnya yang lain. Jangan lupa bahwa kolam pembersihan masih akan dibuka, dan dia membutuhkan algae. Melihat Ryan mendekat, semua orang di aula menatapnya dengan penuh minat. Jelas, mereka semua tahu bahwa Ryan adalah pemenang kontes itu sekarang. Apakah kamu sudah selesai? Kuslau bertanya tentang perjalanan singkatnya bersama Dancio. Ya, Tuan. Ryan mengangguk. Tepat setelah itu, ia menggunakan indera spiritualnya untuk memberitahu Kuslau tentang apa yang mereka temukan. Kuslau menghela napas lega. Sekarang, dijamin bahwa Ryan tidak berbohong, meskipun mereka tidak percaya kontrak itu. Bagus. Sekarang, karena kamu sudah sehebat ini, kamu juga akan pergi ke kolam pembersih. Tapi kamu tidak akan hanya menggunakannya untuk membersihkan dan memperkuat fondasi. Aku juga ingin kamu mengambilkan alga untukku. Ryan terkejut karena Kuslau mengizinkannya meninggalkan klan setelah semua itu. Kau yakin? Benar, Kuslau tidak memberi ruang untuk ragu. Menyembunyikannya tidak mungkin lagi sekarang karena begitu banyak orang di klan tahu tentangmu. Kalau begitu, sebaiknya kita berusaha sekuat tenaga dan membiarkan semua orang melihat bahwa Asterix sebenarnya adalah Ryan dari klan Gondel. Sekarang, jangan mengecewakanku. Aku ingin. Ganggang tersebut. Dimengerti. Ryan dengan senang hati menerima perintah itu. Akhirnya, sekitar 1 jam kemudian, semua orang tiba, dan mereka semua diteleportasi ke organisasi Galapadian. Bab 3017. Meskipun baru beberapa jam sejak identitas Ryan sebagai Asterix ditemukan, para kultivator di organisasi Galapadian sudah mengetahui identitasnya. Ya, bukan hanya mereka. Pembukaan Cleansing Pool merupakan acara di seluruh negeri antara 14 kekuatan dominan. Itu berarti anak-anak muda dari banyak kekuatan lain juga ada di sini, dan mereka semua melihat Ryan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya, merasa tidak nyaman dengan semua perhatian itu. Kurasa tidak ada yang bisa dilakukan. Laika, yang berada di sampingnya, tampak tidak begitu baik. Kenapa Tuan Kuslau dan Anda menyembunyikannya begitu lama? Saya merasa seperti orang bodoh. Ryan tersenyum pahit. Baiklah, lihatlah sekeliling. Itulah yang ingin kami cegah. Namun, sekarang sudah terlambat. Kuslau kemudian bergabung dengan para tetua dari kekuatan lain untuk berbicara. Dia jelas menjadi pusat perhatian. Lagi pula, ratusan tetua dari kekuatan lain itu sudah mendapatkan berita itu melalui CD mereka sendiri. Tidak mungkin menyembunyikannya. Saat Kuslau mulai menjelaskan, atau menolak menjelaskan tentang Ryan, formasi teleportasi terus berkedip saat semakin banyak kultivator muncul. Pada suatu saat, Ryan yakin setidaknya ada 3.000 kultivator di sini, menunjukkan betapa populernya kolam pembersihan. Ryan juga menerima pesan spiritual dari semua orang di sekitarnya, jadi pada dasarnya dia mengabaikan semuanya. Namun, ada satu pesan yang tidak bisa dia terima. Itu adalah pesan spiritual dari salah satu tetua sekte pemecah dunia. Asterix, atau Ryan, kalau boleh tahu. Master Sekte Dili bertanya apa maksudnya ini. Kenapa kamu bagian dari klan Gondel? Ryan sudah menduganya. Katakan pada Dili bahwa aku akan pergi ke sana setelah semua ini selesai. Dili dan aku sepakat bahwa aku tidak perlu menjadi bagian dari sekte pemecah dunia. Dia hanya berkata bahwa dia akan mencoba mengubah pikiranku selama kami menghabiskan waktu bersama saat aku pergi, jadi tidak ada yang salah dengan tindakanku. Tetua itu menyipitkan matanya, tetapi dia tetap menulis kata-kata yang sama persis di CD-nya, mengirim pesan langsung ke Dili. Anehnya, yang dia dapatkan adalah tawa dan jawaban Dili,
yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia mengonfirmasi bahwa kata-kata Ryan adalah kebenaran. Selain itu, Dili benar-benar yakin dia akan dapat meyakinkan Ryan untuk tetap berada di sektenya. Meskipun tetua itu tidak menyukai hasil itu, dia tetap mengikuti perintah Dili dan tidak mengganggu Ryan lagi. Akhirnya, para kultivator muda dari ke-14 kekuatan berkumpul di depan ngarai spiritual, yang ditutup oleh formasi raksasa. Binatang iblis dan makhluk hidup lainnya dapat masuk dan keluar sesuai keinginan mereka. Di sisi lain, para kultivator bahkan tidak akan bermimpi untuk mencobanya. Ke-14 kekuatan bekerja sama untuk menjaganya tetap tertutup selama 10 tahun sehingga kolam pembersihan akan selalu dalam kondisi murni begitu ngarai dibuka. Presiden organisasi Galapadian, Fausto, maju ke depan, menyapa semua kultivator muda dan para tetua yang mengikuti mereka. Selamat datang, semuanya. Sudah waktunya untuk membuka ngarai lagi. Sekarang saya meminta para pemimpin dari setiap rombongan untuk maju ke depan dan menyerahkan kunci formasi mereka. Beberapa tetua segera maju ke depan, bergabung dengan presiden organisasi Galapadian. Dalam kasus klan Gondel, seorang tetua bernama Sumono membawa kunci klan Gondel. Ia adalah tetua dengan posisi netral di klan, jadi kedua belah pihak yang bersaing untuk mendapatkan kursi ketua klan di sana setuju agar ia yang membawanya. Kunci-kunci itu ditaruh di 14 slot dalam formasi, yang menyebabkan formasi itu sendiri bereaksi. Tak lama kemudian, sebuah celah tercipta, dan energi spiritual yang kaya yang terperangkap di dalamnya selama 10 tahun mengalir keluar. Melihat itu, para tetua mengangguk, puas. Fausto tersenyum dan menoleh ke anak muda di dekat pintu masuk. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki fondasimu, membersihkan tubuhmu, dan menyingkirkan luka-luka tersembunyi. Jika kau terpilih untuk datang ke sini, itu karena para tetuamu percaya kau masih memiliki bakat yang diperlukan untuk membedakan dirimu sendiri setelah kau menggunakan kolam pembersih. Pastikan kau menggunakan setiap menit dengan bijak. Dia melanjutkan, formasi itu akan tetap terbuka selama 3 hari. Setelah itu, formasi itu akan ditutup, dan formasi pembantaian akan diaktifkan. Setiap kultivator di dalam spiritual Chayon akan dimusnahkan, jadi ingatlah itu. Sekarang, bersenang-senanglah. Oh, benar. Formasi itu mencegah siapapun di atas alam jiwa baru lahir masuk, tetapi itu tidak berarti Anda sepenuhnya aman. Binatang iblis, atau mungkin orang yang tepat di samping Anda, mungkin akan mengakhiri hidup Anda secara tiba-tiba, jadi berhati-hatilah. Semua tetua mengangguk setuju. Kolam pembersihan tidak seharusnya mudah digunakan. Kecuali bagi para kultivator seperti Laika, yang ada di sana untuk algae alih-alih kolam. Sebagian besar anak muda datang ke kolam karena mereka melakukan kesalahan selama proses kultivasi mereka. Jika mereka ingin menggunakan kolam pembersihan, mereka harus mendapatkannya. Bagi berbagai kekuatan, itu adalah ujian lain untuk melihat apakah mereka masih layak untuk dilatih. Namun, Ryan tidak tahu hal itu. Yang bisa dilihatnya sekarang hanyalah banyak mata yang menatapnya. Tuan, Anda tidak mengatakan itu dengan sengaja, kan? Kuslau tersenyum menanggapi. Oh, mungkinkah aku tidak melakukannya? Bagaimana mungkin? Aku pasti lupa. Ya, pasti begitu. Tapi itu tidak masalah, kan? Lagi pula, sepertinya aku ingat seseorang yang juga lupa memberitahuku beberapa hal. Aduh, Ryan sama sekali tidak menanggapi. Baiklah, itu salahku. Tapi setelah ini, kita impas. Aku tidak ingin hubungan kita seperti ini selamanya. Kuslau menyipitkan matanya sebelum diam-diam memberikan 3 butir manik kecil kepada Ryan. Aku masih tuanmu, dan aku tidak ingin kau mati. Ini adalah manik Thunderfire, yang mampu memberikan serangan yang setara dengan kekuatan penuh seorang kultivator alam jiwa baru lahir puncak. Setiap manik bekerja 3 kali, jadi kau punya 9 kesempatan untuk menyelamatkan diri. Kuslau kemudian mengalihkan pandangannya, tetapi dia tetap mengatakan satu hal terakhir. Pastikan kau kembali hidup-hidup, bodoh. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Tuannya, benar-benar hebat. Bab 3018 Raksasa. Fausto tidak peduli dengan semua itu dan hanya ingin segera mengakhiri pembukaan ini. Baiklah, semua orang boleh masuk sekarang. Ingat, 3 hari. Sekarang pergi. Semua orang segera masuk ke dalam formasi dan mulai berjalan menyusuri berbagai lorong di Canyon Ahead. Ryan jelas mengikuti murid-murid lainnya dari Kuslau. Hanya saja dia tahu itu bukan ide yang bagus.
Ketika mereka sudah cukup jauh dari pintu masuk, Ryan melewati Laika, Tubutu, dan Leishu, masing-masing satu manik. Ini, untuk kalian bertiga. Masing-masing dari mereka telah menerima barang yang sama dari Kuslau seperti muridnya, jadi mereka tahu apa fungsi manik-manik itu. Tunggu, apakah kau yakin? Benda-benda ini benar-benar dapat menyelamatkan hidupmu, komentar Laika. Tubutu dan Leishu setuju. Jika Tuan memberikannya kepadamu, maka kamu harus menggunakannya. Dia ingin kita semua kembali hidup-hidup. Namun, Ryan menolak untuk mengambilnya kembali. Kau melihatku di kontes, kan? Kau sekarang tahu aku adalah Asterix yang sama. Jangan khawatir, aku tidak membutuhkannya. Leishu mengira Ryan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dulu di kontes, kau mengatur platform untuk hanya menerima keterampilan pedang. Tidak ada energi atau elemen kultivasi yang diizinkan. Itu semua tentang kemampuan pedang murni. Namun, di sini berbeda. Aku juga memperhatikan berbagai mata yang tertuju padamu. Aku yakin kau akan menjadi sasaran berbagai kekuatan karena prospekmu terlalu besar. Kau seharusnya tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri. Ambil saja manik-manik itu dan tetaplah bersama kami. Kultivasimu masih terlalu rendah. Ryan cukup terkejut mendengarnya. Leishu, Laika, dan Tubutu tampak bersikeras tentang hal itu. Kalau boleh jujur, ia menduga mereka menyimpan dendam terhadapnya karena ia, seharusnya, menyembunyikan identitas aslinya dengan bantuan Kuslau. Namun, kenyataannya adalah Ryan benar-benar tidak membutuhkan bantuan mereka. Lebih buruk dari itu, Laika dan dua orang lainnya hanya akan menghalangi jalannya. Tiba-tiba, Ryan menyadari seseorang memasuki jangkauan indera spiritualnya. Karena jiwa alam keilahian puncaknya, bagian yang lain tidak dapat merasakannya. Satu kultivator kemudian menjadi 5, semuanya berada di tahap tengah, akhir, dan puncak alam jiwa baru lahir. Baiklah, kurasa akan lebih cepat jika aku menunjukkan semuanya. Asteris suara gede, suara gede, suara gede. Asteris. Kelima kultivator itu kemudian muncul di hadapan mereka, langsung menuju Ryan. Sudah. Ketiganya mengeluarkan senjata mereka, dan bahkan manik-manik yang diberikan oleh Kuslau jika mereka membutuhkannya. Namun, Ryan bertindak jauh lebih cepat daripada Laika, Leishu, dan Tubutu. Rambut Ryan berubah menjadi campuran warna hitam dan putih saat ia melesat di udara seperti peluru. Pedang bintang putihnya keluar, dan elemen cahaya dan gelap berkumpul di sekitarnya. Dasar bodoh. Pemimpin para kultivator itu juga mengeluarkan senjatanya, senang melihat Ryan mendatangi mereka. Mereka ditugaskan untuk menyingkirkan Ryan segera setelah latar belakang mereka menemukan Ryan akan memasuki Spiritual Canyon. Mereka kebetulan menjadi kelompok pertama yang menemukan Ryan, dan seharusnya lebih banyak lagi yang mencarinya. Jika mereka menghabisi Ryan dengan cepat, mereka akan menerima hadiah besar dari para tetua mereka. Kelima kultivator alam jiwa baru bertindak bersama-sama, mengepung dan menyerang Ryan dari segala sisi. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari seorang kultivator alam inti dan fusi jiwa? Jadi bagaimana jika dia memiliki keterampilan pedang yang mengesankan? Dia tidak mungkin bisa menembus celah dalam kultivasi, terutama melawan mereka berlima. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, udara bayangan. Jika sebelumnya Ryan cepat, sekarang dia menghilang begitu saja dari pandangan musuh. Apa? Kelima orang itu ketakutan melihatnya. Awalnya mereka bisa melihat percepatan Ryan, tetapi ternyata kecepatannya berubah begitu cepat sehingga mereka kehilangan jejaknya. Hati-hati. Peringatan itu tidak ada artinya. Gaya kematian, 3 cakar naga. Asteris Swiss, Swiss, Swiss. Asteris. Dalam sekejap, kaki 3 dari 5 pembudidaya itu terpotong dan darah mengucur kemana-mana. Asteris AARRRGGGG hahaha. Asteris. Ryan tidak berhenti saat tubuhnya bergerak seperti hantu. Dua orang lainnya, yang awalnya tidak menjadi sasaran, langsung mencoba lari. Sayangnya bagi mereka, Ryan jauh lebih cepat. Elemen api juga berkumpul di sekitar bintang putih Ryan saat ia menyerang lagi. Pedang Kaisar Api Kehidupan. Api Kehidupan, busur pedang menyala. Asteris Swiss, Swiss. Asteris. Asteris TSSS. Asteris. Asteris Arhe. Asteris. Kelima kultivator itu kemudian jatuh ke tanah, berusaha sekuat tenaga menahan rasa sakit sambil menghentikan elemen gelap yang terus menggerogoti bagian dalam diri mereka, apalagi menyembuhkan luka-luka mereka.
Lebih buruk lagi, Ryan masih ada di sana. Zeus. Namun, Ryan tidak melanjutkan serangannya, dan juga tidak membunuh orang-orang itu. Di mata Ryan, mereka hanyalah sekelompok anak-anak, jadi rasanya seperti dia sedang menindas mereka. Terakhir, Ryan tahu dia sedang diawasi. Membunuh semua orang yang mengejarnya mungkin akan menarik lebih banyak kebencian dari kekuatan yang dimiliki orang-orang ini, bahkan lebih dari kemampuannya sendiri. Rambut Ryan kembali normal saat pedangnya kembali ke alam dimensi. Berbahagialah karena aku ingin menggunakan kalian sebagai contoh. Sekarang, minggirlah dari hadapanku dan peringatkan yang lain. Siapapun yang mengejarku sebaiknya bersiap menghadapi konsekuensinya. Kelima kultivator alam jiwa baru lahir merasa seolah-olah mereka menerima pengampunan kekaisaran dan segera melarikan diri. Luka-luka mereka jelas parah, dan akibat dari elemen gelap dalam tubuh mereka tidak diketahui. Meskipun demikian, dantian mereka masih utuh, sehingga mereka bisa terbang. Ryan kemudian melirik ke 3 titik berbeda di beberapa sudut tersembunyi. Seolah-olah peringatan telah diberikan, beberapa kultivator lainnya segera berhamburan seperti burung yang ketakutan. Mereka melihat apa yang baru saja terjadi pada 5 orang sebelumnya dan mengerti bahwa menghadapi Ryan sama saja dengan meminta Roam, meminta kematian. Akhirnya, Ryan kembali ke Laika dan yang lainnya dan tersenyum. Sejujurnya, aku tidak membutuhkannya. Namun, jika kau tetap bersamaku, kau mungkin akan terlibat, jadi sebaiknya kau simpan saja manik-manikku dan ikuti jalan lain sendiri. Itu demi kebaikan kita berdua. Laika, Leishu, dan Tubutu menelan ludah. Monster macam apa yang ditemukan tuan mereka?